Dan kami persilakan atas nama Ibu Eca ya, boleh berdiri dan akan dijawab oleh Kiai Haji Abdul Wahab. Silakan Ibu Eca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. saya Eca Putri dari Majelis Taklim Karimah Sidqiyah. Izin bertanya Pak Kiai, tadi terkait yang disampaikan oleh Pak Kiai tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin, mengapa hanya mengatur saja tentang perbudakan? Mengapa tidak langsung menghapus total sejak awal tentang perbudakan tersebut? Sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti saat ini, fenomena yang banyak terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Eca. Silakan Kiai Haji Abdul Wahab. Baik, terima kasih. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Dalam Islam itu ketika menghukumi, merubah sebuah hukum, itu tidak secara spontan, tetapi perlahan. Contoh, Nabi ditanya, yas'alunakan khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabir. Ya Muhammad, ditanya bagaimana perjudian dan minuman keras. Islam tidak langsung mengharamkan. Qul fihima ithmun kabir, katakan perjudian dan minuman keras itu adalah dosa besar. Wa manafi'ul linnas, ada manfaat buat manusia. Nah, lalu Allah turunkan lagi, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibuhu. Perbuatan judi, minuman keras, mengundi nasib dengan panah, itu perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, jauhi. Tidak dihapuskan, jauhi. Karena perkara ini nggak bisa hilang sampai kiamat. Judi, minuman keras sampai kiamat nggak bisa hilang. Termasuk perbudakan. Akan terus ada. Nah, ketika Nabi ditanya tentang sesuatu hal yang terjadi di masyarakat, maka ketika Islam datang tidak menghilangkan secara sekaligus, tapi Islam mengatur itu. Islam mengatur itu dan agar lama-kelamaan itu menjadi hilang. Tetapi nyatanya kalau di dalam Al-Quran dijelaskan begitu jelas tentang perbudakan, sampai dikatakan oleh Allah, kalau kamu pengen oleh Nabi, siapa orang yang pengen mendapatkan rahmat dari Allah, maka fakku raqabah, bebaskanlah budak. Bahkan sampai Islam mengajarkan, jangankan kepada manusia, kepada seekor burung saja orang bisa dibebaskan dari azab kubur hanya gara-gara membebaskan seekor burung yang dianggap hina. Itu rahmatan lil alaminnya Islam. Maka perbudakan sampai kiamat tetap ada. Tetap ada, hanya metode dan modelnya beda-beda. Itu yang saya katakan. Maka Islam itu rahmatan, dengan belahan memasukkan hukum-hukum Islam itu, ya, dan hukum di dalam Al-Quran tidak berubah, tetap ada, karena itu pasti akan terjadi di hari kemudian. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai Haji Abdul Wahab. Mungkin Ustadz Fauzan boleh sedikit menambahkan, mungkin bisa meyakinkan kepada kita semuanya bahwa tadi sampaikan dari awal bahwasanya ketika kita tidak mau diperbudak oleh dunia atau bahkan tidak mau diperbudak di tempat kerja kita, yang salah satu solusinya adalah mungkin kita harus membebaskan diri, yaitu berwira swasta. Nah, mungkin selama ini ada hal yang mungkin bisa diyakinkan kepada kita semuanya bahwa ketika kita mantapkan diri untuk berwira swasta seperti yang diajarkan Rasulullah, yaitu berdagang, apa kira-kira yang bisa diyakinkan kepada kita semua dari Ustadz Fauzan untuk kita berani untuk beralih untuk berdagang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Silakan Ustadz Fauzan, sedikit saja Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salah satu upaya yang dilakukan Rasulullah dan dalam menjemput rizki adalah melalui pintu perdagangan. Sehingga seringkali Bapak Ibu, jamaah pemirsa Dawah Indonesia Go TV yang Allah muliakan, memang secara kasat mata kalau kita yang tidak melakukan itu, saya sendiri pribadi saya berpikir, ini orang mohon maaf, dia ini berdagang gitu ya, dia keliling, laku apa enggak gitu ya Ustadz ya. Gimana ya nasibnya, apa laku enggak? Ternyata itu Allah yang menggerakkan hati manusia. Makanya disampaikan bahwa saya tidak ada kebaikan melainkan Allah yang menggerakkan hati itu. Tugas kita adalah ikhtiar yang maksimal, kemudian disempurnakan dengan tawakal, selebihnya biarlah Allah yang mengawal. Jadi kalau kita betul-betul yakin kepada Allah, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami kata Allah yang memberikan rizki kepadamu, insya Allah dari setiap ikhtiar kita, selama rizki yang kita tempuh adalah kita mencari rizki yang halal, kita yakin kepada Allah, ikhtiar ibadah kita jalankan, kemudian kita betul-betul menjalankan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dalam berdagang. Misalkan dia kedepankan sifat amanah, dipercaya, kemudian siddiq, dia jujur, ya, sehingga dalam dia melakukan transaksi tidak ada kecurangan, karena Allah telah mengingatkan fawailul lil mutaffifin, celakalah bagi mereka yang curang.
dalam hal timbangan, dia menipu dan lain sebagainya, selama sifat-sifat baik dia kedepankan, ibadah dia jalankan, dia yakin kepada Allah, insya Allah Allah yang akan menggerakkan hati manusia untuk bisa memberikan jalan keluar dan memberikan rizki kepada orang-orang yang berikhtiar. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin. Masya Allah, terima kasih Ustadz Ozan, terima kasih Kiai Haji Abdul Wahab atas nasihat di siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hikmah dan juga ibroh apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Damai Indonesiaku.